Yang saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, saya luncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Naik kelas di Gedung Smesco, Jakarta, pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Dalam sambutannya, Presiden mengajak semua pihak, baik swasta maupun pemerintah, untuk kompak dalam menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia. Kita semua harus kompak. Kita semuanya harus bersinergi. Kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia Incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata. Menurut Presiden, kekompakan, kolaborasi, dan sinergi antar pihak tersebut akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut, lanjutnya, telah terbukti saat Indonesia bekerja sama dan bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul. Presiden Joko Widodo mendorong penghentian impor produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, baik dari usaha besar, kecil, maupun menengah. Minggu yang lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton. Di sana ada deposit aspal, itu 662 juta ton. Yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apapun, kalau kita punya, jangan beli impor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mendorong adanya pembinaan terhadap para petani untuk mengurangi impor komoditas bahan pangan. Sebagai contoh, Presiden mengaku senang dengan penurunan nilai impor jagung di tanah air karena adanya pendampingan kepada para petani jagung. Yang tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektar hanya 4 ton, sekarang 1 hektar bisa 8 ton. Kos produksi paling 1.800, 1.900. Itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya bisa 3.800 per kilo. Untungnya sudah 100%. Ini jangan hanya di jagung saja. Harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa. Semua sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan. Dan marketnya kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan. Lebih lanjut,
Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya perusahaan membangun kemitraan dengan UMKM di daerah. Presiden meyakini kemitraan tersebut akan memberikan dampak yang baik, antara lain dalam menangani kemiskinan ekstrim di Indonesia. Urusan misalnya, ini akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan, harus bermitra dengan UKM industri. Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, misalnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam. Bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM. Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, Arsyad Rashid, menyebut bahwa gerakan yang diinisiasi pihaknya ini bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah, untuk bekerja sama dengan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan akan menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya. Kadin percaya bahwa perusahaan atau sektor swasta maupun pemerintah berperan krusial dalam upaya untuk memperkuat UMKM. Kami bermaksud dengan adanya gerakan ini, yang ini adalah suatu awal gerakan dari perusahaan, adalah bagaimana kemitraan inklusif atau pendampingan melekat pada UMKM termasuk petani dan juga nelayan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, bagaimana peran sebuah perusahaan adalah melakukan transfer pengetahuan, teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar, baik nasional maupun ekspor. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Kadin bersama beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud nyata kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nota kesepahaman tersebut mencakup 1. Nota kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kadin tentang kemitraan multipihak percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 2. Nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kadin tentang kerjasama fasilitasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kadin tentang kemitraan multipihak dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa identifikasi, perencanaan, dan proyek percontohan di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat, KUR, seperti yang banyak diminta oleh para pelaku UMKM. Jumlah tahun ini 373 triliun dan akan dinaikkan tahun depan 460 triliun, dan sesuai arahan Bapak Presiden, kredit itu akan naik untuk usaha menengah, di mana kredit di bawah 10 miliar. Kalau KUR sampai 500 juta, kalau usaha menengah sampai 10 miliar akan ditingkatkan. Selama ini hanya sekitar 20% atau sekitar 1.200 triliun, sudah 5 tahun Pak Presiden. Ini akan dinaikkan menjadi 1.800 triliun di 2024.